Lovers, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka minum kopi sambil ngahejen? Kali ini saya akan merangkum salah satu film om angkat saya ketika masih kuliah di Harvard. Siapa lagi kalau bukan Om Bruce Willis, berjudul Surrogates tahun 2009. Dan tanpa ingin spoiler di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan busa serbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan ayo kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Cekicro. And become anyone you want to be, from the comfort and safety of your own home. Without any risk or danger. Seiring berjalannya waktu, teknologi kian semakin pesat hingga manusia bisa memasak beras tanpa perlu ngalah suluh untuk mirun sene, alias hanya perlu menekan satu tombol untuk bisa membuat beras menjadi nasi, rice cooker, sama seperti lagu berjudul tahun 2000 yang dinyanyikan oleh band Qosidah Modern Nasi Daria. Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan mesin, manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin. Selama kurang lebih 15 tahun, para ilmuwan telah berhasil menciptakan sebuah robot pengganti di mana orang-orang saat itu bisa melakukan berbagai aktivitas tanpa perlu keluar rumah, yang tentu saja banyak manfaat yang bisa didapatkan seperti mengurangi resiko kecelakaan dan diskriminasi. Layaknya metaverse atau virtual reality, kita bisa menjadi tampan, cantik, sempurna, dan memiliki tubuh ideal dalam sekejap hanya dengan menggunakan robot pengganti ini. Use a surrogate in all facets of their daily life. Just like anyone else. They will not be human, but that they will be part of our community. Technology that we have, at a time of war, we're going to start seeing this more and more in favor of the use of surrogates in daily life. Hal ini tentu saja menimbulkan kontroversi dan pro kontra bagi sebagian orang, salah satunya kelompok penentang robot pengganti yang diketuai oleh seorang pria yang dijuluki The Prophet. Ini bebangusnya, dia dan pasukannya menentang keberadaan robot pengganti karena dianggap telah melawan takdir Tuhan yang sudah menciptakan tubuh manusia dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Those machines walking around out there, they're alive. Or surrogacy-free zones in major cities around the country. Dan inilah Surrogates. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Jared yang merupakan anak dari sang pencipta robot pengganti, yang mana perlu diingat bahwa semua orang yang Anda lihat ini semuanya adalah robot. Orang aslinya tentu saja ada di rumah masing-masing dengan rebahan di atas kursi pengendali. Jared yang baru saja tiba di Amerika ingin hiburan di sebuah klub malam yang kebetulan bertemu dengan seorang wanita cantik yang entah aslinya secantik ini atau tidak. Tetapi ketika Jared sedang berduaan di belakang klub, tiba-tiba ya, ada orang yang menembak Jared dengan sebuah senjata alat misterius, di mana si pelaku sendiri berhasil kabur dan mengakibatkan robot pengganti Jared dan si wanita mengalami kerusakan parah. Tak lama muncullah para polisi yang datang ke TKP, di mana kita akan diperkenalkan dengan sang tokoh utama kita yang merupakan agen FBI bernama Tom bersama dengan partnernya bernama Peters. Mereka berdua menemukan hal yang aneh dengan dua robot pengganti ini, di mana chip dan beberapa komponen tubuh robot ini mengalami gosong atau hangus yang sepertinya ditembak oleh sebuah senjata yang tidak lazim. Let's go talk to our operator. Karena yang didapatkan hanya data milik si wanita, Tom dan Peters pun meluncur ke tempat tinggal si wanita yang sesampainya di sana, ternyata bebentukan atau jirimnya cukup membagongkan. Aslinya dia bukanlah seorang wanita, melainkan adalah laki-laki bertubuh tambun. Namun yang mengejutkan adalah laki-laki ini sudah dalam kondisi tewas dengan darah yang mengucur dari matanya, yang mana seharusnya apabila robot pengganti rusak, mati atau error, hal tersebut tidak akan berdampak langsung pada penggunanya, sehingga jelas bahwa senjata yang digunakan oleh si pelaku adalah sebuah senjata misterius yang sangat berbahaya yang bisa membuat robot pengganti dan penggunanya tewas dalam waktu yang bersamaan.
Selesai bertugas, Tom pun segera pulang ke rumah. Yang sesampainya di sana ternyata Tom juga menggunakan robot pengganti. Tom yang aslinya nyatanya adalah Bruce Willis yang sudah berjenggot, di mana dia tinggal bersama sang istri bernama Maggie. Ini robotnya yang hampir setiap saat dan setiap waktu menggunakan robot pengganti. Padahal Tom ingin sebentar saja bisa berkomunikasi dengan tubuh asli layaknya makhluk sosial konvensional pada umumnya. Di kantor, mereka baru saja mendapat informasi tentang tubuh asli Jared yang ditemukan tewas dengan kondisi yang sama dengan si laki-laki bertubuh tambun, di mana Tom dan Peters ditugaskan untuk menangani kasus ini demi bisa mengetahui senjata macam apa yang bisa membunuh robot pengganti sekaligus penggunanya. Unknown. A college sophomore, Jared was the only son of the man known around. Pathologists, their brains were liquefied in their skulls. Some kind of weapon. Anything yet? Tak membuang waktu, Tom dan Peters langsung pergi menuju tempat tinggal Dr. Cantor, sang bapak pencipta robot pengganti sekaligus ayah kandung Jared, di mana Tom dan Peters tidak bisa menemuinya secara langsung, melainkan harus bertemu dengan salah satu robot penggantinya yang karena Dr. Cantor adalah penciptanya, dia bisa bebas mengganti robot pengganti kapanpun dia mau dan memiliki beberapa robot pengganti dengan varian yang berbeda satu sama lain. Sebelum pergi, Tom mengatakan sesuatu hal tentang kemungkinan bahwa pelakunya adalah musuh atau orang yang tidak suka dengan Dr. Cantor, sehingga hal itu cukup membuat beliau merasa bersalah sampai-sampai memutus koneksi untuk mewek ceremaian air mata. Tom dan Peters pergi ke perusahaan VSI yang merupakan pabrik pusat pembuatan seluruh robot pengganti yang ada di dunia ini. Satu robot diketahui mengalami kondisi yang sama dengan kasus yang sedang ditangani, yaitu chip yang ada di kepalanya hangus seperti kabelem atau terbakar kabelem jatuh. Sehingga Tom dan Peters langsung menuju ke ruangan tempat menyimpan para robot-robot tersebut. Robot yang dimaksud ternyata adalah robot militer yang gugur dalam perang. Chipnya juga diketahui telah menghilang sebelum mereka membawanya pulang, sehingga Tom dan Peters merasa perlu untuk menemui petinggi militer demi bisa mencari informasi lebih lanjut. Yes, sir. So no such weapon exists. It did? I'd know about it. Sama seperti sebelumnya, mereka berdua tetap tidak bisa mengetahui senjata apa yang digunakan oleh si pelaku, yang pada intinya senjata tersebut kemungkinan besar dikembangkan oleh militer dan hanya segelintir orang yang mengetahui tentang keeksistensian senjata tersebut. Setelah kurah-kureh sana-sini, Peters akhirnya berhasil mendapatkan wajah dan plat nomor si pelaku yang ternyata bernama Miles, yang ternyata punya catatan kriminal dan baru saja bebas dari penjara, di mana kebebasannya tersebut sempat menjadi kontroversi karena diduga ada campur tangan orang dalam yang membantunya bebas dari penjara. Dengan bantuan seorang ahli komputer bernama Bobby, ini bebangusnya, Tom langsung diberitahu tentang lokasi Miles saat ini. Sementara Tom menuju lokasi untuk menangkapnya, Peters disuruh menunggu bersama Bobby untuk melihat beberapa hal yang bisa Bobby lakukan, di antaranya memutus koneksi robot pengganti dengan penggunanya sesuai dengan izin dari kantor pusat. Put a space in the system and bingo, we found him in an alley. It can tap into anyone's feed. Setibanya Tom di lokasi menggunakan helikopter, Miles terlihat sedang dikejar oleh beberapa petugas yang berhasil memojokkannya ke gang buntu, di mana Miles menggunakan senjata berbahaya itu lagi yang membuat semua petugas tewas, sehingga Tom yang menyadari bahaya itu pun segera memutus koneksi dengan robot penggantinya. Dirasa sudah aman, Tom kembali tersambung dengan robot penggantinya yang kondisi saat itu satu tangannya sudah putus. Tak ingin kehilangan si pelaku, Tom segera mengejarnya sampai melibatkan penduduk manusia yang ada di sana. Sial bagi Tom, sedikit lagi mendapatkan senjatanya, satu penduduk pun menembak robot pengganti Tom sehingga Miles berhasil lolos dengan membawa senjata tersebut.
Akibat kejadian tadi, tubuh manusia Tom mengalami kritis hingga terpaksa dibawa ke rumah sakit, sementara Miles yang sedang berada di tempat tinggalnya pun didatangi oleh The Prophet bersama pasukannya yang bermaksud untuk mencari tahu tentang orang yang menyuruh Miles, termasuk yang memberikan senjata berbahaya itu kepadanya. Miles, you can't lie to me. I'm not lying. I swear to God. Tom sendiri didatangi oleh atasannya bernama Andrew yang membawa kabar buruk tentang pemberhentian sementara Tom dari kasus ini karena dianggap telah melanggar perjanjian mengenai tindakannya yang masuk ke zona penduduk manusia yang anti dengan robot pengganti alias wilayahnya The Prophet. Declared war on our way of life and left us with one option. Kill 5 cops. Look, I'm gonna take care of this case myself personally, right? Setelah Andrew pergi, Tom nekat keluar dari rumah sakit dan bertemu dengan Peters yang terkejut dengan Tom yang tidak menggunakan robot pengganti, di mana Tom mengalami sebuah fenomena sosial tidak biasa ketika berkeliaran di umum tanpa robot pengganti, sehingga Peters menyarankan Tom untuk membeli robot pengganti yang baru. Dan hasilnya, tidak ada robot pengganti yang cocok dengan karakter dirinya, sehingga Tom membatalkan niatnya tersebut. Bermaksud mencari Miles di wilayah The Prophet dan kaum anti-robot pengganti, Tom pun berhasil diizinkan masuk ke sana dan harus menyaksikan prosesi pembakaran tubuh Miles yang diklaim mati dalam aksi kemarin, lebih tepatnya terbunuh oleh Tom dan para polisi, yang padahal kita tahu bahwa Miles tewas dibunuh oleh The Prophet itu sendiri. But for Miles, it's a new beginning. Soon the day will come when surrogacy must end. Yes. I'd like to speak to the Prophet for a minute. Alih-alih bisa mendapatkan senjata berbahayanya, Tom justru malah babak belur dihajar oleh anak buah The Prophet yang rupanya tidak bersedia menyerahkan senjatanya, padahal senjata itu sendiri dia simpan untuk dirinya sendiri. Enough. Show him to the gates. Saat pulang itulah muncul Dr. Cantor yang menggunakan robot pengganti dengan fisik anak di bawah umur, di mana beliau meminta Tom untuk tetap fokus pada kasus yang membunuh putranya dan dapatkan senjata itu secepat mungkin sebelum terjadi bencana yang lebih besar lagi. Focus on the weapon, where it came from. Tiba di rumah, Tom harus disambut oleh istri dan teman-temannya yang sedang bersenang-senang menggunakan alat setrum yang efeknya sama seperti alkohol dan drugs, di mana Tom yang tak tahan dengan pergaulan sang istri pun langsung menghajar salah satu temannya tanpa memperdulikan luka yang akan didapatkan. Tom mengungkapkan bahwa dia hanya butuh sosok sang istri, Maggie yang asli, berkomunikasi seperti kodrat seorang manusia seharusnya, sehingga hal itu cukup membuat Maggie kesal sendiri dengan fakta bahwa dirinya tidak bisa menerima fisik aslinya yang sudah tua dan memiliki bekas luka di wajahnya. You're just scared. You're just scared. We can go talk to somebody. Di tempat lain, yaitu rumahnya Peters, kita akan melihat seorang pria misterius yang diam-diam masuk ke dalam rumahnya dan membunuh Peters asli, yang ternyata pria misterius ini adalah Dr. Cantor menggunakan robot penggantinya yang lain. Entah untuk apa tujuannya, tetapi Dr. Cantor mengambil alih robot pengganti Peters untuk suatu tujuan tertentu. Kembali ke Tom yang menemui seorang kolonel tentara untuk berdesak tentang senjata berbahaya tersebut, yang akhirnya beliau jujur bahwa senjata tersebut diciptakan oleh VSI dengan maksud untuk mengakhiri pertempuran dengan satu kali tembakan, namun pihak militer menolaknya dengan alasan bahwa senjata itu terlalu berbahaya apabila jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. LD, overload device. This is out of your hands. Military penalty. Menyadari akan terjadinya bencana yang akan menimpa seluruh pengguna surrogates, Tom menyarankan Maggie untuk jangan gunakan lagi robot pengganti, namun karena sudah edik alias kecanduan, Maggie tetap keras hulu dengan tidak mengindahkan peringatan suaminya tersebut. No. Untuk The Prophet, dia diserbu oleh pihak militer yang sudah mengetahui jika senjata berbahayanya ada di tangan beliau. Namun yang menarik adalah The Prophet yang selama ini berkoar-koar tentang takdir manusia dan kodratnya ternyata adalah sebuah robot pengganti yang dikendalikan oleh Dr. Cantor. Terkejut kan?
terkuaklah bahwa setelah Dr. Kanter menciptakan surrogates alias robot pengganti, dia justru malah berbalik pikir atau menyesal telah menciptakan sebuah teknologi yang bisa membuat manusia tidak bisa menjadi manusia lagi, sehingga dia ingin menghentikan surrogates ciptaannya setelah dirinya dipecat dari perusahaan VSI tempatnya bekerja dulu. Di kantor FBI, Dr. Kanter yang memakai tubuh Peters pun terlihat sedang mencari beberapa berkas gaji semua karyawan yang setelah menemui Tom, Peter alias Dr. Kanter pun langsung mengatakan jika orang yang menyuruh Miles dan memberikan senjata berbahaya itu adalah atasan mereka sendiri, yaitu Andrew, sehingga Tom langsung pergi ke kantor FBI untuk menemui Andrew demi bisa mencari tahu apa alasan dia melakukan itu semua. Very excited you're coming over there, finally moving into the private sector. What are you doing? Money? Sama seperti bajing mau kelapa batur, Andrew tidak mau mengakui kejahatannya sehingga Tom terpaksa mematikan robot penggantinya secara paksa dan mengambil chip dalam kepalanya untuk mendapatkan semua data yang ada di sana. Tanpa belum menyadari jika yang ada di sampingnya bukanlah Peters melainkan Dr. Kanter, Tom pun melihat semua data yang diambil barusan dan akhirnya berhasil menarik kesimpulan dari semua konflik ini bahwasannya Dr. Kanter dipecat dari VSI karena ingin menghentikan proyek surrogates atau robot pengganti ini. Nah, Dr. Kanter selalu membentuk karakter The Prophet supaya bisa merekrut orang-orang yang tidak setuju dengan proyek robot pengganti. VSI tahu, tidak terima dong, sudah sukses malah ingin dihancurkan. Bekerja samalah VSI dengan Andrew, sang atasan FBI, untuk membunuh Dr. Kanter menggunakan senjata berbahaya itu. Dimanfaatkanlah seorang kriminal, yaitu Miles, untuk misi ini. Yang mati malah anaknya. Salah sasaran. Dr. Kanter yang tak ridho anaknya mati pun berubah menjadi brutal dengan melakukan segala cara termasuk membunuh Peters demi bisa mengetahui siapa dalang dibalik pembunuhan anaknya tersebut. Kira-kira seperti itulah konflik yang terjadi saat ini. No wonder VSI wants Canada. The bastard invents surrogates and does everything he can to destroy them. Menyadari kebusukannya telah terbongkar, Dr. Kanter pun tak bisa membiarkan Tom hidup sehingga dia dengan sengaja membuat mobil ini mengalami kecelakaan dan... Tom yang masih bertahan pun tetap melajukan mobilnya yang ringsek untuk bisa menangkap Dr. Kanter. Tetapi karena tubuh Peters ini adalah robot pengganti, cukup sulit bagi Tom untuk bisa melakukan hal tersebut. Gagal menghentikan Dr. Kanter, Tom pun langsung menghubungi Bobby untuk memutuskan koneksi robot pengganti Peters. Namun ternyata dia sudah ada di sana sambil menodongkan pistol ke kepala Bobby, sehingga tak ada cara lain bagi Tom selain mendatangi Dr. Kanter yang asli untuk membujuknya menghentikan ini semua. Andrew sendiri kini sudah terkoneksi kembali dengan robot penggantinya dan berusaha untuk membujuk Dr. Kanter supaya mau menyerah. Namun dengan semua dendam membara atas kematian putra satu-satunya, Dr. Kanter langsung menembak Andrew menggunakan senjata canggih tersebut. Setelah Andrew maut, kini Dr. Kanter tinggal menyambungkan senjata berbahaya tersebut ke dalam server komputer milik Bobby yang kita tahu tersambung ke seluruh robot pengganti yang ada di muka bumi ini, yang mana ternyata sistem kerja senjata itu adalah dengan memanfaatkan sebuah virus atau virus yang bisa merusak sistem robot termasuk membunuh penggunanya, sehingga rencana beliau adalah untuk mengirimkan virus ke seluruh robot pengganti dan membunuh penggunanya sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Device connected. Warning, commencing upload. Kembali ke Tom yang sudah sampai di kediaman Dr. Kanter, dia sempat dihalang-halangi meski akhirnya bisa dilewati menggunakan cara lama. Di situ Tom melihat berbagai robot pengganti termasuk cadangan tubuh The Prophet yang Dr. Kanter sendiri terlihat sedang menunggunya di ruangan dan sudah selesai mengirim virus tersebut ke seluruh robot yang ada. Tinggal beberapa titik lagi sebelum proses pengiriman itu selesai. Upload complete. No! No! Setelah Dr. Kanter bunuh diri karena merasa sudah menang, Tom langsung menyingkirkan beliau dan mengambil alih tubuh Peters, di mana dia bekerja sama dengan Bobby untuk membatalkan proses tersebut demi bisa menyelamatkan nyawa semua orang yang memakai robot pengganti. It's already started.
Bobby, we need to unplug. Oh God. Okay, we got 10 seconds. Shift and enter. Shift and enter. Dan alhamdulillah virus tersebut berhasil dibatalkan, namun proses pemutusan koneksi antara pengguna dan robot penggantinya terus berlanjut, di mana Tom sejenak terdiam ketika harus menekan tombol yes or no. Yes berarti dibatalkan dan no berarti proses terus berlanjut. Hi man, hit yes. Hi, hello, hit yes. Dengan semua yang telah terjadi dan dampak negatif yang diakibatkan oleh robot pengganti, Tom merasa bahwa masyarakat harusnya bersosialisasi dan berkomunikasi layaknya insan manusia yang sesungguhnya, bukannya rebahan di rumah, keluar dengan bentuk lain, berkomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik, fokus ke gadget, joget-joget di TikTok, dan segala macam kecanduan digital yang membuat moral dan akhlak manusia lenyap, sehingga Tom memutuskan untuk tetap melanjutkan proses tersebut supaya semua orang terputus dari robot penggantinya. Transmit complete. Setelah ini bisa dipastikan bahwa VSI sudah pasti bangkrut karena perlu waktu bertahun-tahun lagi untuk membangun semua ini. Sisi baiknya, sekarang semua orang tidak punya pilihan lain selain harus keluar rumah dengan bentukan asli mereka, di mana Tom sendiri kini bisa lebih lega dan bahagia dengan memeluk tubuh asli istrinya, bukan mesin yang bau kopling. Tamat, ending yang cukup memetaverskan. Jadilah dirimu sendiri, ekspresikan dirimu sendiri, yakinlah pada dirimu sendiri, jangan pergi dan mencari kepribadian sukses dan menduplikasinya. Tidak perlu mengubah dirimu menjadi orang lain, karena setiap orang berbeda dan unik dengan caranya sendiri. Ingat, jangan biarkan orang lain memutuskan siapa sebenarnya dirimu. Saya John, mewakili para pengguna virtual reality, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, baju gamis Dragon Ball. Banjir. Baju gamis Dragon Ball. Sehat-sehat buat teman-teman semua yang lagi kerja. Seperti biasalah, kalau yang lagi kerja, baru pulang kerja, selamat menonton. Terus istirahat yang cukup. Yang masih pelajar, semangat belajarnya. Pokoknya sehat-sehat lah buat kalian semua. Saya tuh sayang gitu sama kalian semua teh. Biar kalian terus nonton IQ7, biar pundi-pundi AdSense saya semakin melimpah. Enggak lah. Wah, sehat-sehat buat kalian semua. Ini saya recording pas tahun baru ya. Enggak tahun baru sih, ini tanggal 31. Jadi ya selamat tahun baru gitu buat kalian semua. Semoga di tahun 2023 ini, tahun nanti, kalau sekarang nanti, di tahun 2023 nanti ini kalian bisa lebih semangat, bisa lebih sukses, bisa lebih diberikan diberikan kemudahan untuk mencapai apapun yang sedang kalian targetkan, fokuskan. Pokoknya sukses ya buat kalian semua, bisa kok, semua tidak ada yang tidak mungkin. Kalian bisa mendapatkan apa yang kalian ingin dengan keyakinan dan tentu saja berdoa dan berusaha, dan gak ada motivasi lain yang bisa merubah diri kalian selain diri kalian sendiri sih. Motivasi diri kalian sendiri yang lebih kuat gitu. Jadi ya mau apapun itu terserah kalian, tergantung kalian sendiri. Oke? Pokoknya sehat-sehat ya. Saya juga menjaga kesehatan supaya terus recording lah, supaya bisa terus menemani malam-malam kalian, sore-sore kalian. Jadi ayo kita sama-sama sehat dan berjuang. Oke? Terima kasih untuk semuanya, dan saya mau ngopi dulu, mau merokok. Jaga kesehatan tapi merokok ya. Sat. Apalah dikit. Oke? Thank you buat semuanya. I love you all. See you next time.